Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita mengingat satu bagian firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian. Saya akan ulangi dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika manusia hidup bersama-sama dengan Allah dan belum jatuh di dalam dosa, manusia diberi tanggung jawab dan hak yang luar biasa. Ketika pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu, manusia berkuasa atas segala yang diciptakan Tuhan. Manusia diberi wewenang atas semuanya. Namun, karena manusia sudah melanggar perintah Allah, melanggar perjanjian dengan Tuhan, dengan memakan buah yang sudah diperintahkan Tuhan jangan dimakan, tetapi manusia masih memakannya, maka manusia betul-betul mendapat disiplin oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan dengan sangat jelas di sini dalam ayat yang ke-19, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini berarti saudaraku yang saya kasihi, kemuliaan Tuhan, tubuh kekal yang sebenarnya saudara dijadikan menurut gambar dan rupa Dia, tidak lagi menjadi milik saudara ketika kita hidup di dalam dosa. Itu sebabnya tepat firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga 23, sebab upah dosa ialah maut. Jelas saudaraku yang saya kasihi, dosa upahnya adalah maut. Itu sebabnya manusia berasal dari debu dan kembali menjadi debu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat hal ini, betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sebab satu perkara yang luar biasa, bahwa saat ini ketika saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, Dialah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan menjadi kurban penebusan dosa saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Sama halnya seperti penebusan dosa yang betul-betul Tuhan lunasi di dalam Kristus Yesus, maka saudara pun berhak memperoleh hidup yang baru di dalam Dia. Dan kita sama seperti Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, demikian saudara juga kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus, akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti Yesus juga mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kita juga nanti kelak akan tinggal abadi bersama dengan Tuhan di surga. Seharusnya, seyogianya saudara dan saya, kita sangat bersyukur. Betul, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita memang harus mati, itu memang karena kita terlahir dari dosa, dan masih banyak kehidupan kita di dalam dosa, supaya kita semakin bisa merasakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sangat berlimpah dalam hidup kita, dan mau hidup terus dalam kasih karunia Tuhan, dalam pembenaran Tuhan, dan hidup benar terus menerus dengan penjagaan perlindungan dari Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati kita sekalian, dan sungguh-sungguh
nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Kita sekalian orang berdosa yang mendapat kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena dosa kita mati, tetapi karena iman di dalam Yesus, saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.